wabarakatuh. Saya Yadi dari SMK Tujuan Utama akan menjelaskan sistem bahan bakar injeksi bensin pada sistem kendaraan ringan. Ini akan dijelaskan pada pelajaran basic untuk jurusan teknik kendaraan ringan pada kelas 3 atau kelas 12 SMK. Yang pertama, memahami sistem bakar bensin dengan indikator pencapaian kompetensinya, pengertian sistem bahan bakar. Yang kedua, komponen-komponen dalam sistem bahan bakar bensin. Yang ketiga, fungsi komponen dalam sistem bahan bakar injeksi bensin. Yang keempat, menjelaskan sistem aliran udara. Yang kelima, menjelaskan perbedaan K-jetronik dan L-jetronik pada sistem electric fuel injection. Kita akan masuk ke materi sistem penyaluran injeksi bahan bakar. Pertama di sini bahan bakar bensin. Fungsinya untuk mensuplai kebutuhan bahan bakar dari tangki sampai ke dalam ruang bakar. Komponen utamanya fuel tank atau tangki bahan bakar yang fungsinya menampung bensin atau bahan bakar yang akan disuplaikan ke ruang bahan bakar. Selanjutnya di sini ada fuel line atau saluran bahan bakar sampai dia menuju ruang bakar. Di fuel line itu terdapat fuel filter atau filter bensin yang fungsinya menyaring kotoran dari tangki yang akan masuk ke dalam ruang bakar, sehingga dipastikan bensin yang masuk ke dalam ruang bakar benar-benar dalam kondisi bersih. Komponen utama pada pompa bahan bakar bensin yang dipastikan yaitu pompa bahan bakar bensin. Pompa bahan bakar bensinnya berbentuk seperti ini. Ini yang terbaru dipakai pada mobil saat ini. Pompa ini berada di dalam tangki langsung. Terdapat filter di dalamnya, motor sebagai pompanya, dan pipa lain untuk menyalurkan ke ruang bakar. Setelah dipompakan, lalu ada komponen berikutnya yaitu injektor yang fungsinya sebagai menginjeksi tergantung dari lamanya buka jarum, jarum yang ada di sini, yang diatur oleh banyaknya atau lamanya arus yang mengalir pada solenoid injektor itu sendiri. Injektor pada pompa bahan bakar bensin seperti ini. Dan di sini terdapat pusat lever atau regulator tekanan, sehingga ketika tekanan berhenti pada injektor akan dikembalikan lagi ke tangki bahan bakar, sehingga injektor di sini tidak cepat rusak atau tidak mengalami kerusakan karena tekanan yang berhenti. Pada sistem bahan bakar injeksi bensin lebih sering dikenal dengan sistem EFI atau EPI atau juga electric fuel injection. Pada EPI ini terdiri dari 3 bagian besar. Yang pertama sensor. Perumpamaan pada manusia itu, kalau tubuh manusia berupa panca indera. Yang selanjutnya prosesor atau ECU. Kalau di tubuh manusia itu seperti otak manusia. Yang selanjutnya ada aktuator atau di tubuh manusia itu gerakan. Sensor itu sendiri memberikan sinyal ke ECU. Nah, sensor terdiri dari TPS, throttle position sensor, MAP, AFS, IAT, dan lain-lain. Prosesor merupakan pemroses data yang dikirim oleh sensor dan merubahnya menjadi bentuk perintah ke aktuator. ECU mesin atau prosesor ini mengaktualisasikan durasi injeksi bahan bakar, sehingga berdasarkan sinyal-sinyal dari sensor dan menentukan banyaknya semprotan atau lamanya durasi penyemprotan pada injektor. Selanjutnya ada aktuator. Aktuator adalah pelaksana atau komponen yang menjalankan perintah dari ECU.
Di sini ada pompa bahan bakar, idle speed control atau ISC, selanjutnya ada injektor, atau di sini ada yang selanjutnya keempat ada ESA, Electronic Spark Advancer, yang fungsinya memajukan pengapian pada busi secara elektronik. Sekarang akan dijelaskan fungsi dari masing-masing sensor. Yang pertama, throttle position sensor. Throttle position sensor ini berfungsi sebagai pembaca bukaan dari throttle itu sendiri. Letaknya ada di dekat throttle. Ya, jadi ketika pedal gas diinjak akan membuka throttle. Nah, throttle ini akan dibaca oleh throttle position sensor. Berapa besar bukaannya sehingga akan menentukan juga berapa banyaknya atau lamanya durasi penyemprotan bahan bakar. Dan selanjutnya ada manifold absolute pressure atau tekanan manifold absolute. Yang selanjutnya ada MAP atau manifold absolute pressure. Ini komponennya yang berfungsi untuk mensensor tekanan udara absolut yang mengalir pada sistem bahan bakar injeksi atau EFI. Yang selanjutnya ada AFS Airflow Sensor. Ini komponennya, fungsinya mendeteksi massa yang masuk ke dalam intake atau udara yang memiliki tekanan sehingga alirannya dapat terbaca pada manifold itu sendiri. Nah, sensor ini akan memberikan sinyal semuanya ke ECU atau prosesor. Selanjutnya ada IAT, intake air temperature, yang fungsinya mengukur suhu udara yang masuk ke dalam intake, sehingga ketika posisi dingin RPM mesin akan menjadi tinggi, sehingga setelah suhu kerja mesin tercapai RPM akan turun ke posisi standar RPM-nya. Yang selanjutnya prosesor atau ECU. Ya, prosesor ECU memproses data, bentuknya seperti ini. Data ini akan didapat dari sensor-sensor yang memberikan sinyal atau input ke dalam ECU ini sendiri, kemudian diproses menjadi sebuah gerakan atau aktuator. Aktuator yang pertama yang diperintahkan oleh ECU ke prosesor yaitu pompa bahan bakar itu sendiri. Ketika mobil posisi on atau start, pompa bahan bakar ini akan segera bekerja sesuai perintah dari ECU. Aktuator yang selanjutnya adalah ISC. Jadi komponennya, ECU ini adalah idle speed control yang mengatur putaran idle saat mesin dalam posisi stasioner dan akan membuka ketika mesin dalam kondisi hidup, sehingga aliran bahan bakar yang masuk pada saat idle diatur oleh ECU ini. Yang selanjutnya adalah ada injektor di sini atau pelaksana komponen yang menjalankan perintah ECU juga. Injektor di sini bekerja berdasarkan arus yang dialirkan, sehingga durasi injeksi bahan bakar tergantung dari arus yang mengalir pada injektor itu sendiri. Semakin lama arus yang mengalir, semakin banyak arus yang mengalir, akan semakin lama bukaan pada jarum injektor, sehingga makin banyak semprotan yang dihasilkan. Demikian penjelasan tentang sistem bahan bakar bensin secara injeksi yang lebih dikenal dengan EFI. Sekarang akan dijelaskan macam-macam jenis penginjeksian pada bahan bakar bensin. Pada sistem bahan bakar bensin secara injeksi terdapat dua tipe. Yang pertama tipe LFP, yang kedua DFP. L dan D berasal dari bahasa Jerman, yang artinya L loop, aliran. Yang kedua tipe D, yang berarti drag atau tekanan. Sehingga yang membedakan di sini, yang membedakan pada kedua tipe ini, ketika tipe L menggunakan sensor yang berupa airflow meter.
Pada tipe D atau tekanan terdapat sensor intake manifold atau MAP. Jadi jelas perbedaannya tipe antara tipe L dan tipe D. Tipe L menggunakan air flow meter, tipe D menggunakan intake manifold pressure sensor. Sehingga perbedaannya di sini lebih bisa diperhatikan lebih jelas. Ini tipe L terdapat air flow meter di sini, dan ini tipe D terdapat manifold pressure sensor. Demikian penjelasan singkat tentang sistem bahan bakar bensin secara injeksi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang yang membaca atau menonton video ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.